Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang manajemen penelitian. Yang dimaksud dalam manajemen penelitian di sini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan penelitian yang terkait dengan waktu penelitiannya. Manajemen penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menentukan topik dari penelitian. Nah, yang dimaksud dengan topik penelitian ini adalah belum merupakan suatu judul, tetapi baru merupakan garis besar atau tema dari penelitian. Ya. Contohnya misalkan dalam bidang pemasaran, ya itu kita ingin meneliti tentang promosi. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, promosi yang melalui media massa atau melalui televisi atau melalui radio. Ya. Jadi itu yang lebih fokus. Jadi yang dimaksud dengan topik ini di sini adalah yang sudah fokus dari penelitian kita, ya. Jadi tapi belum merupakan suatu judul. Kita baru menentukan topiknya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencari buku dan artikel yang mendukung dari topik penelitian kita. Tentunya di sini adalah buku referensi dan artikel. Buku itu ada dua jenis, adalah buku yang berbentuk hard copy atau buku yang berbentuk e-book. Yang e-book ini banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari internet. Demikian juga dengan artikel. Artikel ini adalah artikel yang terkait dengan topik kita atau yang sesuai dengan topik atau tema kita, yaitu artikel dari artikel yang nasional maupun yang internasional. Tentunya yang akan lebih baik lagi adalah artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang terkenal. Ya, jurnal yang terkenal di sini adalah yang sekarang dikenal dengan orang dengan indeks Scopus, ya. Jurnal yang ada indeks Scopusnya Q1 sampai Q4, ya. Nah, tentunya kita mencari topik yang ada pada jurnal-jurnal tadi. Nah, itu kita kumpulkan. Nah, buku dan jurnal itu sebaiknya dikumpulkan yang 10 tahun terakhir. Ya. Kemudian kita membuat peta masalah dari artikel yang kita baca. Ya. Kita buat peta masalahnya dan peta objeknya. Ya. Nah, dari peta masalah tersebut yang sudah kita petakan, kemudian kita mencari permasalahan yang belum ada atau permasalahan yang bisa dipertajam, ya, atau permasalahan yang bisa di-improve, ya, ditingkatkan lagi, ya, atau permasalahan yang memang sangat unik, ya. Nah, untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan tersebut yang berbeda dari artikel tadi itu memakan waktu yang tidak cukup sedikit, ya. Jadi mungkin akan makan waktu lama karena kita membaca, menghayati satu persatu artikel yang terkait dengan tema yang kita baca, yang akan kita teliti, ya. Kemudian dari artikel-artikel yang kita baca tadi, ya, kita mencari alternatif yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan dari permasalahan yang kita temukan yang memang lain dari artikel-artikel tadi, ya kita membuat suatu alternatif permasalahan juga. Ya. Bisa sama dengan artikel yang sebelumnya atau juga kita bisa juga membuat penyelesaian masalah yang memang berbeda. Jika kita berhasil membuat pemecahan masalah yang berbeda, maka kita akan menemukan suatu yang kebaruan atau yang terbaru atau novelty, ya. Jadi untuk mendapatkan suatu novelty tersebut tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama dari membaca artikel-artikel yang terkait dengan tema penelitian kita. Nah, setelah kita menyelesaikan suatu penyelesaian masalah dan menemukan masalah yang belum ada, maka kita bisa melanjutkan dengan menentukan variabel dan objek yang akan kita teliti. Nah, dalam hal ini adalah, dalam contoh yang saya jelaskan ini adalah kita mulai dari masalah, kemudian kita mencari objek yang memang mempunyai masalah seperti itu. Nah, dalam penelitian itu bisa juga kita mulai dari objeknya, kemudian kita lihat permasalahannya, kemudian kita cari artikel-artikel yang terkait dengan masalah tersebut.
Ya, kemudian kita pada akhirnya kita membuatkan peta masalahnya dan peta objeknya. Ya. Jadi bisa dari dua sisi, bisa dari permasalahan dan permasalahannya saja atau objeknya saja, kemudian baru ke permasalahannya, atau sekaligus dari objek dan permasalahannya. Ya, dari objek dan permasalahannya kita cari artikel-artikel yang terkait dengan tema tersebut, yang tema penelitian kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian ya, berdasarkan dari permasalahan yang ada. Ya. Yang selanjutnya kita membuat suatu desain penelitian. Ya, desain penelitian ini yang terkait dengan apakah kita menggunakan data primer atau data sekunder. Ya, kalau data primer berarti kita yang terkait dengan riset desain yang terkait dengan pembuatan kuesionernya. Ya. Pembuatan kuesioner, pembuatan wawancara, petunjuk wawancara, pembuatan checklist ya. Kemudian kalau misalkan data sekunder itu agak yang terkait adalah terus di mana kita mencari data sekunder tadi, kemudian data apa saja yang kita butuhkan untuk data sekunder ya. Kemudian kita tentukan populasi dan sampelnya ya. Sampelnya berapa banyak yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Kemudian dalam riset desain ini apakah ini adalah penelitian lapangan atau penelitian laboratorium ya, juga kita tentukan dalam riset desain kita. Nah, sehingga untuk melakukan penentuan desain penelitian ini juga memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi tidak mudah untuk melakukan membuat suatu riset desain ya. Kemudian membuat kuesioner ya, membuat kuesioner yang selanjutnya kuesioner itu harus kita ujikan dalam membuat kuesioner kita. Nah, untuk menguji kuesioner, untuk mendapatkan kuesioner yang valid atau kuesioner yang definitif itu tidak mudah dan ini juga butuh waktu dalam pengujian kuesioner ya. Kita perlu mengulangi tidak hanya sekali, dua kali, kita mengujikan pada satu sampel yang sesuai dengan yang mirip-mirip dengan penelitian kita. Ya, kemudian dilihat lagi ya bahasanya, ya bahasa dari kuesionernya apakah sudah sesuai dengan tujuan kita yang kita maksud atau belum ya. Jangan sampai kuesioner itu ambigu, artinya dia mempunyai pengertian yang ganda ya atau membingungkan ya. Jadi kuesioner itu perlu diuji beberapa kali ya. Nah, setelah kuesioner kita sudah cukup baik ya, sudah baik ya bahkan ya, maka kita bisa melakukan pengambilan data. Nah, untuk proses pengambilan data juga membutuhkan waktu ya. Ya bisa seminggu, 2 minggu, bisa 1 bulan ya, tergantung dari sampelnya, tergantung dari jumlah sampelnya ya, tergantung dari lokasi penelitiannya ya. Jadi di sini butuh waktu yang tidak sedikit. Ya. Nah, setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian kita melakukan seleksi data. Nah, seleksi data di sini kalau data primer itu seleksi mana data yang memang respondennya menjawab sepenuhnya, ya, menjawab semuanya, mana yang tidak menjawab semuanya, ya, seleksi. Jadi kita pilih yang tentunya yang menjawab secara baik dan secara keseluruhan. Kalau dia data sekunder, tentunya ya data sekunder ini ya kita seleksi, kita pilih data mana yang kita butuhkan. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan tabulasi. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita melakukan tabulasi, masukkan data ke dalam tabel. Ya. Nah, ini pun juga memakan waktu yang tidak sedikit. Ya. Kalau sampelnya banyak, ya, umumnya kalau penelitian yang cukup besar, yaitu respondennya di atas 200, ya, itu memakan cukup lama dalam memasukkan data. Apalagi kalau variabelnya juga cukup banyak atau indikatornya juga banyak. Ya. Jadi itu memakan waktu dalam kita melakukan tabulasi. Ya. Makan waktu. Kemudian yang ke-14 adalah kita melakukan pengolahan data sesuai dengan
model atau multivariate yang kita gunakan ya, atau model yang kita gunakan kita lakukan pengolahan data. Ya, di sini saya hanya membicarakan tentang pengolahan data dengan menggunakan statistik, software statistik ya. Jadi pengolahan data ya kita lakukan dengan hati-hati ya. Kemudian dari pengolahan data itu kita mendapatkan output ya, kemudian kita melanjutkan pada analisa. Nah, dalam analisa ini juga memakan waktu yang tidak sedikit ya. Ya, analisa datanya mulai dari data deskriptifnya, kemudian uji statistiknya, uji validasinya, uji reliabilitasnya ya, uji klasiknya ya, dan uji-uji lainnya ya. Jadi data itu perlu dianalisa. Kemudian analisa yang terkait dengan model penelitian atau yang terkait dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian ya, kita lakukan analisa ya. Nah, kemudian baru kita menyajikan datanya. Nah, menyajikan datanya dalam suatu bentuk tulisan, dalam suatu bentuk laporan ya. Apakah itu laporan penelitian atau artikel ya. Nah, kalau kita membuat suatu artikel penelitian, maka penyajiannya kita pilah dan kita pilih data apa saja yang akan kita masukkan ke dalam suatu artikel penelitian. Ya. Jadi tidak semua data dimasukkan ya, ke dalam suatu artikel penelitian. Kita harus memilah dan memilih. Nah, untuk itu akan terkait dari tujuan dari penelitian tersebut dan permasalahan dari penelitian tersebut ya. Kemudian dalam kita menyajikan itu, kita melanjutkan pada langkah yang ke-17 adalah membuat draft artikel. Ya. Dan dalam draft artikel ini kita sudah mulai membuat latar belakangnya, kemudian kita membuat tinjauan pustakanya, kemudian hasil dan analisanya atau pembahasannya, kemudian kesimpulannya, implikasinya ya. Baru sesudah itu selesai baru kita buat abstraknya. Jadi abstrak itu terakhir ya, dalam kita membuat suatu artikel. Ya, kemudian ya, kita mencari dan menyusun dalam membuat draft itu, kita mencari dan menyusun kutipan dari artikel-artikel yang kita baca tadi di yang pertama tadi ya. Kita mencari mana yang bisa kita kutip, yang kita bisa masuk ke dalam tulisan kita. Disinilah seninya dalam membuat suatu artikel, bagaimana cara kita mengutip suatu kutipan dari penelitian yang terdahulu atau artikel yang menjadi referensi kita. Ya. Dalam menyusun kutipan itu sebaiknya kita melakukan parafrase, artinya jangan dilakukan dengan copy paste. Ya. Karena itu bisa menambah unsur plagiarisme kalau kita melakukan hanya copy paste. Jadi kita lakukan dengan parafrase tanpa mengurangi dari arti dari yang kita kutip ya. Nah, untuk mencari dan menyusun kutipan ini kita bisa melakukan dengan manager reference ya, salah satunya dengan Mendeley ya. Jadi dengan Mendeley itu di mana di dalam Mendeley itu kita sudah masukkan tadi artikel-artikel yang sudah kita temukan peta dari permasalahannya tadi itu ya, kemudian dari situ dengan menggunakan Mendeley kita bisa mencari dengan memasukkan satu kata kunci, maka kita akan dapatkan kalimat apa yang akan kita kutip, kemudian kita lakukan parafrase ya. Nah, setelah kita melakukan kutipan tersebut dan parafrase tadi dengan Mendeley, maka otomatis kutipan itu mempunyai referensinya, dan referensi ini masuk dalam daftar pustaka. Jadi ini bisa dilakukan dalam Mendeley dengan secara otomatis. Ya. Nah, setelah dalam menyusun kutipan tersebut, tentunya ini adalah merupakan seni dari menyusun satu artikel. Ya. Di mana perlu penggunaan tata bahasa, perlu alur dari pemikiran, alur dari cerita, ya katakanlah, ya yang masuk di akal ya, yang memang nyambung ya dari satu paragraf dengan paragraf berikutnya, dari sitasi atau kutipan satu dengan kutipan yang lainnya itu nyambung. Ya. Nah, disitulah seninya dari membuat suatu laporan penelitian yang
berbentuk artikel. Ya. Demikian juga kalau kita membuat laporan dalam bentuk skripsi maupun disertasi ataupun tesis, sama saja. Ya, hanya saja kalau dalam membuat artikel itu lebih dipadatkan, ya, bahasanya lebih dipadatkan dan hanya yang penting-penting saja yang dimasukkan ke dalam artikel. Yang intinya kita masukkan dalam satu artikel. Tapi kalau dalam skripsi, tesis, disertasi itu kita bisa lebih detail menjelaskannya apa yang kita lakukan dari suatu penelitian. Nah, setelah kita menyusun draftnya, kemudian menyusun kutipan tersebut menjadi suatu cerita dari suatu penelitian yang enak dibaca tentunya ya, dengan menggunakan tata bahasa dan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, kemudian kita melakukan mencek draft artikel yang sudah mulai lengkap tadi. Ya. Kita cek ya paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat ya, jangan sampai ada kalimat yang mengulang ya. Jangan sampai ada kalimat yang tidak mudah dimengerti ya, atau sukar untuk dimengerti ya. Kita cek kembali ya. Kemudian juga termasuk mencek salah ketik, ya. Salah pengetikan, ya, jangan sampai terjadi typo. Ya, jadi suatu karya ilmiah sebaiknya bebas dari salah ketik atau typo. Ya. Karena kalau ada typo itu akan berkurang nilai dari tulisan tadi. Kemudian kita melakukan penyempurnaan artikel. Ya. Penyempurnaan artikel ini dalam arti adalah kita lihat apa bahasanya belum halus atau bahasanya belum mengena. Ya. Kita perlu tambahkan bahasa lain atau kita rubah bahasanya atau kita perlu tambah paragrafnya ya. Itu kita sempurnakan. Ya. Kemudian kita lakukan finalisasi, yaitu kita pengecekan finalisasi ini yang paling penting dari segi isinya, yaitu tujuan penelitiannya, masalah penelitiannya, tujuan penelitiannya, kemudian hasil dari penelitiannya atau kesimpulannya apakah sudah selaras atau belum. Ya. Nah, itu yang disebut yang paling penting dari finalisasi dari penelitian. Ya. Kemudian dicek lagi ya artikel apa yang mendukung pada waktu perumusan masalah, artikel apa atau penelitian siapa yang mendukung pada waktu analisa dari analisa data ya. Mana artikel yang mendukung, mana artikel yang tidak mendukung, mana kendala-kendalanya ya. Kalau memang mungkin ada ya, itu kita cek kembali. Kemudian sudah itu kalau misalkan ini akan ditulis dalam bahasa Inggris, maka kita melakukan translate ya. Translate itu sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang ahlinya melakukan translate ya. Supaya bahasanya itu memang bahasa dari bahasa Inggris ilmiah. Nah, kalau misalkan diserahkan kepada yang ahlinya, maka otomatis ya translate dan proofreading ya. Proofreading itu artinya mengecek kembali apakah kalimat bahasa Inggrisnya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Inggris atau belum. Ya. Kalau misalkan ini artikel ini hanya dalam bahasa Indonesia, berarti tidak translate, maka kita melakukan proofreading ya. Caranya proofreading yang paling mudah adalah kita berikan atau teman kita atau mungkin dosen kita atau orang yang teman sejawat kita yang memang juga sedang meneliti, kemudian suruh baca ya. Proofreading supaya dia membaca apakah dia sudah bisa mengerti, apakah dia sudah bisa mendapatkan hakiki atau inti daripada penelitian tersebut ya. Itu kita memberikan proofreading. Jadi proofreading ini bisa kita lakukan dengan orang lain untuk membaca artikel kita ya. Sekalian untuk mengecek apakah ada salah pengetikan atau tidak. Nah, setelah dari translate, proofreading, kemudian kita melakukan penyempurnaan kembali ya. Penyempurnaan kembali, coba kita lihat dari runtun dari atas sampai bawah,
itu apakah sudah selaras tulisannya atau belum ya. Nah, kalau belum berarti kita perlu finalisasi ya. Finalisasi ini artinya kita cek apakah artikel yang kita tulis ini sudah sesuai dengan template dari jurnal yang akan kita tuju ya. Kita lihat karena masing-masing jurnal itu mempunyai aturan-aturan yang berbeda untuk cara penulisannya ya. Mulai dari abstrak sampai pada kesimpulan, bahkan ada juga yang menggunakan implikasi dari penelitian, kemudian cara menggunakan sitasi, cara menuliskan daftar pusaka, ya itu harus kita cek kembali. Ya, jadi bagian finalisasi itu adalah kita mengecek apakah sudah sesuai dengan spek dari jurnal yang akan kita tuju. Nah, kemudian apabila itu sudah selesai, maka kita bisa submit artikel kita tersebut pada jurnal yang kita tuju. Kurang lebih demikian, ada 25 langkah ya, 25 langkah yang harus di-manage dalam kita membuat penelitian, dari penelitian sampai kita menulis artikelnya. Ya. Dan setiap langkah ini butuh waktu. Ya. Oleh karena itu, untuk melakukan suatu penelitian yang berbentuk artikel penelitian, itu tidak cukup memakan waktu yang dalam 1 minggu atau 2 minggu ya. Bahkan bisa memakan waktu sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun ya. Bahkan kalau sudah disubmit pun juga akan dicek lagi oleh jurnal, akan dilakukan pemeriksaan ya oleh jurnal yang ya, tempat kita submit, kemudian dikembalikan lagi, kemudian kita revisi, kemudian kita submit lagi ya, submit revisi itu tidak hanya 1 kali, bisa jadi 2 sampai 3 kali ya. Dan itu bisa memakan waktu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun ya. Nah, kalau misalkan jurnalnya sangat spesifik sekali ya, bisa kemungkinan publish-nya itu bisa juga cukup lama ya. Oleh karena itu nanti ada dalam topik kita yang lain lagi, bagaimana kita untuk bisa goal dalam mensubmit suatu jurnal ya. Nah, kurang lebih ini adalah manajemen dari membuat suatu artikel penelitian, yang dimana dari item-item ini, yang 25 item ini, kemudian kita buat time schedule-nya ya, atau jadwal pelaksanaannya. Kita buat, kemudian tentunya kita melakukan estimasi berapa lama kita menentukan topik, berapa lama kita membaca artikel, membuat peta, kemudian mencari permasalahan ya. Kemudian berapa lama menentukan alternatif penyelesaian masalah, berapa lama menentukan variabel, berapa lama merumuskan masalah dan tujuan, kemudian berapa lama membuat desain penelitian. Ya, semuanya ini sampai langkah ke-25 ini ya kita estimasi waktunya ya. Tentunya dalam estimasi waktu ini masing-masing peneliti itu bisa sangat berbeda ya. Karena tergantung dari objeknya, dari luasnya penelitian, dari kebaruan yang akan dituju ya. Untuk mencari suatu kebaruan penelitian itu juga memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi kita harus, dari selain membaca artikel, kita juga melakukan diskusi ya, diskusi dengan teman sejawat tentunya ya, yang memang interest, yang memang tertarik dengan topik yang sama ya. Itu kita bisa melakukan diskusi, atau kita diskusi dengan beberapa profesor ya untuk membuat suatu perumusan masalah atau suatu novelty ya. Nah, itulah kurang lebih dari manajemen penelitian yang bisa saya sampaikan. Bahwasanya di sini hanya merupakan salah satu contoh dari manajemen penelitian ya. Dan tentunya para peneliti atau mahasiswa ya tentunya bisa mengembangkan dari manajemen penelitian ini yang lebih detail lagi, yang disesuaikan dengan topik dari penelitian yang dilakukan. Sekian penyampaian saya, semoga penyampaian ini bermanfaat untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang
Anda lakukan.